Kalau kamu sendiri belum beres, emangnya kamu bisa nolong orang lain? Perhatikan kepentinganmu sendiri dulu. Bukan egois, tapi jangan konyol. Maka justru kalau ada orang mengorbankan kepentingan dirinya sendiri, itu tidak natural, membohongi dirinya sendiri. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillah, alhamdulillah. Malam ini kita bisa melanjutkan ngaji filsafat kita, pas barengan dengan Maulid Nabi. Tidak ada yang tibaan ya. Saya tidak tahu, saya tidak dengar tadi neng dalan-dalan di sini jarang ada suara berjanji atau tiba. Kebetulan tahun ini bareng ya, sama Natal itu bahasa Portugis dari bahasa Latin, yang kalau di bahasa Arab kan juga sama, Maulud, hari lahir. Jadi ada banyak pelajaran. Di antara semua tokoh yang nanti kita jelajahi, mungkin hanya Nabi Muhammad nanti yang akan kita loncati. Bukan apa-apa, karena kita semua kalau Nabi Muhammad itu tidak enak kalau dikaji, harus dinikmati. Ya, nikmatilah keakrabanmu dengan Nabi. Yang lain banyak, bahkan mungkin next time kalau kita ngomong tokoh-tokoh yang dalam tanda petik berbau Tuhan seperti Krishna dan kawan-kawan, kalau sempat saya masukkan Yesus sesuai tafsirnya orang Barat untuk nambah pemahaman kita. Tapi khusus untuk beliau, panutan kita, Nabi besar kita, saya tidak akan bahas itu. Dia harusnya sudah sangat dekat sama kalian. Jadi nikmati saja indahnya kebersamaanmu, karena kebersamaan yang indah itu kalau dijelaskan biasanya jadi tidak enak. Jadi cukup kamu rasakan aja gimana dahsyatnya rasanya berdua sama Nabi. Ya kalau ajaran-ajarannya ya kamu pelajarilah sendiri. Di mana-mana hampir semua ustadz dan semua kiai dan semua dosen, semua guru sudah ngomong itu, uswatun hasanah. Hanya saja dalam konteks filsafat, bagi saya Nabi Muhammad adalah filosof yang puncak, karena dia juga dapat pengetahuan dari Sang Maha Filsafat. Kan Allah itu kan gelarnya Hakim. Hakim itu kan seakar kata dengan hikmah, yang maha bijaksana. Sofia, kebijaksanaan. Dan Nabi dapat pengetahuan itu kan channelnya langsung. Tidak kayak kita, harus susah payah dulu. Kalau bahasanya para filosof muslim, baru ketemu akal fa'al. Tapi kalau Nabi punya kualitas, kalau dalam bahasanya Ibnu Sina itu namanya al-hadis. Al-hadis itu dia punya potensi luar biasa untuk memahami pengetahuan. Jadi tidak perlu berpikir panjang, segala yang dia serap akan berubah jadi pengetahuan tentang hakikat. Tidak sekedar pengetahuan tentang apa yang terlihat. Itu Nabi di mata para filosof. Jadi pelajaran pertama tentang Nabi Muhammad malam ini adalah, beliau adalah bagi saya
pikiran-pikiran filsafatnya puncak, karena tidak seperti semua filosof lain yang pengetahuannya pakai perantara. Kalau Nabi pengetahuannya langsung. Dan bahkan sebelum jadi Nabi kan aktivitasnya Muhammad itu kan aktivitas seorang filosof. 3 tahun sebelum dikasih wahyu kan, setiap 1 bulan, setahun sekali Nabi melakukan tafakkur. Tafakkur itu kerjaannya seorang filosof. Di Gua Hira mikir tentang umatnya, mikir tentang agama yang mulai dirusak oleh masyarakat jahiliyah saat itu, dan mikir macam-macam problem masyarakat Arab zaman itu. Dan itu sebenarnya aktivitas yang sangat filosofis. Jadi jangan salah, sebelum dididik Allah jadi filosof yang puncak, Nabi juga aktivitasnya aktivitas filosof. Dan mbah-mbahnya dulu, termasuk yang paling terkenal, kisahnya Nabi Ibrahim yang nyari Tuhan, itu kan juga aktivitas yang sangat filosof. Mikir. Dan bagi saya, kalau kita sekarang ngaji filsafat, itu sebenarnya mengikuti sunnahnya Nabi. Ya, jadi hukumnya sunnah. Itu untung aku tidak ngomong wajib loh ya. Nek Quran itu nyari ilmu itu hampir saja wajib. Bahkan Nabi bilang faridotun itu fardu wajib. Jadi sifatnya wajib ain. Dan malam ini kita ketemu ain. Ya. Oke. Jadi itu pengantarnya. Dan dulu zaman saya kecil, ada yang bilang Nabi Muhammad itu namanya double, Ahmad dan Muhammad. Ahmad itu syariat, Muhammad itu hakikat. Itu kiai saya di kampung dulu gitu. Kenapa Ahmad itu syariat? Karena perhatikan huruf-huruf di kata-kata Ahmad. Itu kan pas huruf-hurufnya orang sholat. Alif itu berdiri, haknya itu rukuk, mimnya itu sujud, dan dalnya itu duduk iftiros atau tahiyat. Dan nanti syariat itu kalau dikurangi mimnya akan ketemu hakikat. Mimnya itu kan dikurangi dimensi kemanusiaannya Muhammad, maka dari Ahmad akan jadi Ahad. Jadi makanya Allah itu, kan ada hadis qudsi yang bilang bahwa Allah itu Ahmad bila mim. Jadi Ahmad yang tanpa mim. Belum lagi nama Muhammad. Nanti di beberapa kitab tasawuf dasar, Muhammad itu kalau mimnya itu minnah, anugerah dari Allah, haknya itu hub, cinta, mimnya lagi itu maghfirah, dan dalnya yang terakhir itu dawamuddin, keabadian agama, puncaknya makrifat. Itu belum kalau artinya. Ahmad itu kata dasarnya sama, Ahmad sama Muhammad itu maknanya agak berseberangan. Kalau Ahmad itu orang yang banyak memuji, kebalikannya Muhammad. Kalau Muhammad itu bentuknya maf'ul, jadi orang yang banyak dipuji. Jadi dalam hidup itu sebenarnya dua-duanya harus gandeng. Kalau kamu ingin banyak dipuji orang, justru kamu harus banyak muji. Maksudnya banyak muji itu apa sih? Kamu tidak merasa tinggi, tidak merasa pinter, tidak merasa paling benar. Yang tinggi, kalau kamu bagus ya yang bagus, kalau kamu indah ya yang indah. Itu bukan kamu tapi Allah. Semakin kamu menerapkan paradigma ini dalam hidupmu, semakin nanti kamu akan layak untuk dipuji dalam hidupmu. Semakin kamu akan jadi Muhammad. Jadi semakin kamu Ahmad, semakin kamu akan Muhammad. Nah itu filosofi lumayan tinggi. Itu pengantarnya ya, lumayan gosangu mulutan. Ya. Jadi itu
Kalau Natal, yo bulan-bulan depan lah kita ngomong khusus untuk beliau Nabi Isa. Tidak dalam konteks teologi tauhidnya, tapi banyak ajaran-ajarannya yang menginspirasi filsafat timur, termasuk filsafat barat, khususnya dalam aspek mistisisme. Kita ketemu bulan depan. Untuk yang Nabi Muhammad, nikmati saja indahnya bersama beliau. Oke, malam ini temanya kita ketemu filosof perempuan terakhir, sesi keempat, Ayn Rand. Saya tidak tahu, ini sebenarnya nggak saya rencanakan. Jadi puncaknya filosof perempuan kita ada di Hari Ibu. Ya, itu sing ngatur skenarionya dari yang di atas. Judulnya tak ambil ngawur, wae kan kayak kemarin kan pas. Waktunya Tagore ya pas ulang tahunnya, waktunya kita terakhir sesi filosof perempuan pas Hari Ibu 22 Desember. Oke, kita mulai ya ngaji kita. Semoga masih istiqomah, disiapkan perangkatnya. Karena biasanya kalau ini kan kalau TV namanya prime time. Jadi jam-jam khusus yang harusnya untuk seneng-seneng nonton TV. Tapi kamu malah ngaji. Oke, yang ini jangan dilihat lama-lama. Ya, langsung ke sini. Oke, mulutan malah nonton gambar. Jadi Ayn Rand ini lahirnya di Rusia. Cuma nanti dia imigrasi ke Amerika. Kenapa tadi foto-fotonya modis? Ya karena dia cakep dan nanti menikah dengan sineas Hollywood, sutradara namanya O'Connor. Dia banyak nulis novel. Filsafat-filsafatnya itu banyak ditemukan di beberapa novelnya. Meskipun ada hitungan saya 3-4 buku yang dia tulis khusus tentang teori-teori filsafat. Kenapa dia migrasi ke Amerika? Coba dilihat di sayap kanan itu. Itu karena ada di Rusia banyak peristiwa-peristiwa besar, khususnya yang berhubungan dengan politik. Dan dia termasuk juga orang yang terancam di sana, ya termasuk keturunannya Yahudi. Jadi itu coba dicek ya. Gara-gara Perang Dunia Pertama, terus Revolusi Rusia. Revolusi Rusia itu kan nanti ketemu sama Lenin. Saya tidak tahu, dulu kita sudah ngaji mat. Cuma sering dalam diskusi teman-teman susah membedakan bedanya apa sosialisme, Marxisme, sama Leninisme, atau bahkan malah Maoisme. Ini kuwabeh komunis. Nek di Indonesia kabeh diarani PKI. Jadi beda. Kalau sosialisme itu gagasan bahwa alat-alat produksi yang penting untuk orang banyak itu harus dikuasai oleh orang banyak juga. Tidak boleh dimiliki individu per individu. Termasuk distribusi kekayaan bersama itu juga harus diatur bersama. Tidak boleh ada monopoli. Itu sosialisme namanya. Sama rata, sama rasa. Nggak boleh ada menang-menangan, nggak boleh ada monopoli. Nanti cuma mikir kayak gini, ini kan bagus. Iya ya, enak ya kalau kita sama rasa, sama rata. Tidak ada jurang antara yang kaya dan miskin. Ya mimpinya enak, tapi caranya piye? Kan gitu terusan. Nah, caranya gimana ini nanti lahir Karl Marx. Dia merumuskan dikenal sebagai komunisme.
Caranya gimana? Ya sudah, orang-orang yang lemah, yang disebut proletar, itu berontaklah, bikin revolusi. Rampaslah harta kepemilikan orang-orang kaya, orang-orang feodal, orang-orang borjuis. Kemudian bagilah rata, bikin masyarakat yang setara. Yo, detailnya bisa dibaca dulu, kita pernah ngaji itu. Itu namanya komunisme. Nanti di Rusia ada Leninisme. Kalau tadi kan komunisme itu siapa sih yang rampas? Ya orang-orang proletar. Nanti dia akan mendirikan partai namanya komunis. Nah, kalau di Leninisme, kelompok-kelompok komunis, komunal, masyarakat itu nanti dikoordinir secara tersentral oleh namanya negara. Jadi negaralah yang berhaluan komunis nanti yang ngatur distribusi ini, yang ngatur masyarakat proletar, masyarakat miskin, ngatur buruh-buruh, distribusinya diatur, disentralkan di negara. Kalau semula kan ya urusannya partai masing-masing, urusannya masing-masing kelompok proletar. Sekarang begitu muncul Lenin, diaturlah oleh negara. Nanti ada lagi Maoisme. Kalau Mao itu beda fokus, sebenarnya pikirannya sama kayak Lenin, tapi fokusnya, kalau Lenin itu buruh-buruh yang ada di perkotaan, masyarakat miskin kota. Kalau Mao itu masyarakat miskin pedesaan, para petani. Jadi yang diberdayakan, yang diopeni para petani. Bahkan termasuk di dunia militer ada pasukan cadangan, ya para petani yang dipersenjatai. Dan model Maoisme nanti ini yang dihidupkan kalau di Indonesia oleh Aidit. Jadi ono bedane dari sosialisme yang ideal itu oleh Marx dipraktekkan dalam bentuk komunisme. Komunisme ini diformalkan ketika lahir negara oleh Lenin. Mau masuk dengan titik tekan pada para petani. Bedane kui. Jadi saya sering ditanyain mahasiswa sing ndak iso bedake bedane apa sosialisme sama komunisme. Gaya Mau ini jangan salah. Nanti sosialisme juga versi Indonesianya ada yang kalian kenal, gaya Soekarno, yang dikenal sebagai Marhainisme. Oke, kembali ke Ain tadi ya. Ain itu tutu Ain Takmir mau. Ain Rand ini dia pindah ke Amerika karena dia tidak cocok sama gaya sosialis, komunis, apalagi Leninisme. Ya nanti Lenin diteruskan oleh Stalin, yang dikenal dengan banyak kekacauan, banyak nanti. Itu kan berdirinya Uni Soviet yang nanti runtuh kembali tahun 91. Jadi bikin revolusi 1917, nanti ambruk tahun 1991, yang sekarang pecah-pecah itu. Oke, jadi dia ngalami karena Ain ini tidak cocok sama ideologi sosialis komunis. Dia malah setujunya kapitalisme. Nah, nanti kita lihat ya kayak gimana. Cuma nanti dia ketika di Amerika juga ngalami peristiwa yang dahsyat tahun 1929. Namanya The Great Depression. Jadi ini ketika perekonomian dunia kolaps luar biasa, ambruk ndak karu-karuan, kayak krisis Indonesia 98, tapi ini hampir global, di mana-mana, ya termasuk di Amerika. Sampai kemudian ada presiden Amerika namanya Roosevelt yang bikin proyek namanya New Deal. New Deal itu kalau di Indonesia Orde Baru. Slogannya 3. Kalau di Indonesia kan slogannya itu relief, membebaskan diri, terus rekonstruksi, terus reformasi. Jadi bebas dari krisis,
terus membangun diri dan mengubah diri. Dari situ terus Amerika bangkit sampai hari ini. Sehingga Ain ini semakin percaya sama yang namanya kapitalisme. Nanti kita lihat logikanya di mana. Jadi ada sosialisme, ada komunisme, Leninisme, Stalinisme, dan terakhir kapitalisme. Pikiran-pikiran ini nanti yang jadi basis si Ayn Rand. Jadi Ayn Rand ini tidak kayak filosof-filosof perempuan sebelumnya yang sibuk membelani perempuan. Dia ini orang yang sudah tidak mikir apakah itu perempuan apa laki-laki, ya pokoknya kedudukannya sama, berjuang sama-sama manusianya. Itu Ayn Rand. Jadi konteks sejarahnya itu. Ayn Rand ini tapi sayangnya sudah meninggal kemarin tahun 1982. Filsafatnya nanti dikenal sebagai objektivisme. Jadi pemikiran filsafat yang dasarnya objek. Dan ini luar biasa karena orang-orang modern sampai posmo hari ini itu lebih percaya pada subjek, subjektivitas. Dan Ain lah nanti yang punya gaya objektif. Hidup ini harus objektif. Tidak bisa kok hidup itu dasarnya subjektif. Nanti kita lihat cara mikir gimana sih objektivisme. Dan nanti yang sangat terkenal adalah etika objektivisme. Oke, kita mulai sekarang. Seperti apa? Ini saya ambil, kemarin saya ngomong ya, saya menerjemahkan bukunya Ayn Rand yang judulnya Philosophy Who Need It. Siapa sih yang butuh filsafat itu? Tak potong sedikit itu. Di buku saya yang satu kelihatannya tak ambil bab itu. Jadi Ayn Rand mau bilang, tidak mungkin orang itu tidak filosofis. Kalau kamu tidak kenal filsafat sekalipun, cara berpikirmu, cara nalarmu itu pasti filosofis. Setiap orang, kan saya selalu bilang, setiap orang punya filosofi sendiri-sendiri. Bahkan termasuk filosofi yang bunyinya saya anti filsafat. Itu juga filosofi. Loh, nek kamu ngomong, Pak, saya tidak mau mikir, Pak, itu juga hasil pemikiran. Loh iya kan? Loh kalau kamu mau Pak aku tidak mau mikir, loh itu kan hasilmu mikir, sehingga kamu menyimpulkan nggak mau mikir. Tidak ada orang yang tidak mikir itu. Selama akalmu masih waras dan jalan, kamu mesti mikir. Sama kayak kemarin kan, nggak ada orang yang tidak milih. Saya males Pak milih. Loh ketika kamu males milih, itulah pilihanmu. Kan gitu. Jadi tidak mungkin kamu tidak milih, juga tidak mungkin kamu tidak mikir. Mbok sekeras apapun kamu ngomong, tidak usah pakai akal, cukup Quran saja atau cukup hadis saja, apa yo bisa. Tidak mungkin bisa. Karena Al-Quran tidak akan bunyi kalau akalmu mati. Jadi kuncinya di situ. Makanya nggak usah gegeran ini pakai wahyu apa pakai akal Pak. Iya pakai dua-duanya. Karena tidak mungkin wahyunya bisa bunyi kalau akalmu nggak jalan. Itu Ayn Rand ngasih contoh. Tak kasih contoh ya katanya Ayn Rand. Coba dicek deh prinsip-prinsip hidupmu. Misalnya kadang-kadang kamu ngomong, sudahlah hidup ini nggak mesti kok. Kadang A, kadang B. Itu filosofis. Jauh sebelumnya sudah ngomong kayak gitu siapa? David Hume. Filsafatnya namanya empirisisme. Atau kalau kamu ngomong gini, teori, prakteknya nanti kan beda. Itu ya filosofis Paul. Jangan salah, yang punya teori itu Plato. Jauh sebelum kamu ngomong gitu. Jadi, atau itu tak contohin lagi. Ya kita kan manusia Pak, kadang-kadang salah juga, kadang-kadang keliru juga. Yo. Itu ya filosofi Paul. Sebelum itu yang ngomong kayak gitu siapa? Namanya filosof skolastik Agustinus.
Atau William James, yang mungkin kamu nggak sadar ngomong, yo kita kan beda-beda, bener menurut kamu kan nggak mesti bener menurut aku. Nah, itu William James. Jauh sebelumnya sudah ngomong kayak gitu. Atau Immanuel Kant, ini yang deontologis itu kan, nggak tahu ya, saya nggak tahu kalau ditanya alasannya apa, tapi menurutku itu yang benar. Itu yang kayak gitu seolah-olah omongan nggak dasar, tapi itu ada filsafatnya, itu deontologinya Immanuel Kant. Ya kan, tidak ada orang yang tidak filsafat, katanya Ayn Rand. Atau kayak terusannya deontologis itu kan gitu, ya masuk akal sih, tapi kenyataannya mungkin beda loh. Nah, itu Immanuel Kant juga. Atau John Dewey yang dikenal filsafat pendidikan itu, pukul dulu aja, urusan belakangan. Oh, itu filosofis ternyata. Ada filsafatnya. Jadi ada teorinya, diantem sih wae. Kok mikirin buri, yang penting lego sih. Ah, itu John Dewey, dia punya teori kayak gitu. Dilihat efeknya aja baru mikir. Kesuwen kalau mikir dulu. Nah, itu John Dewey yang ngomong gitu. Atau Hegel. Iyalah, kemarin mungkin benar, tapi apa iya sekarang masih benar? Nah, itu Hegel, filsafat sejarah. Tidak ada air yang sama di aliran sungai yang sama di hadapanmu. Jadi sekarang kamu ngadepi aku, mungkin aku bukan 1 detik yang lalu, atau aku bukan 5 menit yang lalu, pasti ada yang berubah. Nah, itu filsafat sejarahnya Hegel. Atau kayak teorinya Heraklitos itu kan, satu-satunya yang tidak berubah, satu-satunya yang pasti dalam hidup ini adalah perubahan. Satu-satunya yang tidak berubah itu perubahan. Satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian. Nah, itu filsafat. Jadi kalau ada orang ngomong saya tidak senang filsafat, aku tidak butuh filsafat, itu sebenarnya juga sangat filosofis. Ceklah gayamu ngomong, ceklah prinsip-prinsip yang kamu ucapkan, mungkin nggak sadar. Pasti ada teorinya, pasti ada filsafatnya. Kamu bukan orang pertama yang punya gagasan itu. Para filosof sebelumnya juga banyak. Jadi itu tak potong dari artikelnya Ayn Rand. Jadi filsafat, siapa sih yang butuh? Ya kita semua butuh sebenarnya. Diakui apa enggak? Oke, itu pengantarnya. Jadi diawali dari kesadaranmu. Setiap orang butuh filsafat. Kamu sadar apa enggak? Ditenane gampang. Selama orang masih mikir, maka di situ filsafat masih akan tetap dibutuhkan dan hidup. Kuncinya di situ. Kecuali kamu sudah ingin libur mikirnya. Pak, gak usah mikir lagi Pak, sudah capek. Nah, itu berarti saat itu filsafat libur juga. Cuma karena kayak katanya Immanuel kan, begitu kamu ndak mikir, begitu filsafat libur, ya kamu ndak hidup. Jadi modus eksistensial manusia itu kan mikir. Katanya Aristoteles kan, manusia itu animal rasional, binatang yang mikir. Begitu kamu ndak mikir, tinggal binatangnya. Kan gitu. Begitu kamu nggak mikir, makomnya makom binatang sekarang. Maka latihanlah mikir yang benar. Nah, dan nanti kunci pikirannya Ayn Rand itu ada di reason, rasio, mikir yang benar. Oke, kamu bisa bilang, loh Pak, pengetahuan itu kan nggak cuma dari akal Pak, kadang dari hati, dari perasaan, dari intuisi, sumbernya macam-macam Pak. Iya, sumbernya bisa macam-macam, tapi yang ngolah itu jadi pengetahuan hanya akal. Kamu dapat insting, dapat intuisi, dapat ilham, dapat apa. Ini semua kan untuk jadi pengetahuan harus kamu masukkan ke akal. Kalau nggak kamu masukkan ke situ, dia nggak jadi pengetahuan. Oke, nanti kita lihat. Ini teorinya Ayn Rand. Nah, filsafatnya Ayn Rand namanya objektivisme. Jadi filsafat yang dasarnya objek. Kuncinya ada di 4 itu. Metafisikanya itu mengasumsikan ada realitas objektif.
Nanti kita jelasin satu-satu 4 itu. Epistemologinya percaya pada reason, akal sehat. Etiknya, banyak orang bilang etiknya Ayn Rand ini etik yang individualis, egois. Tapi nanti coba kita lihat ya, apa ya gitu. Kalau pakai istilah namanya pakai self-interest, kepentingan diri. Itulah dasarnya etika. Dan politiknya kapitalisme. Coba dilihat, filosof perempuan yang tidak usah bahas lagi siapa perempuan, siapa laki-laki. Dalam dunia filsafat tidak dibahas, tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan, karena yang dihargai bukan jenis kelaminnya, tapi isi pemikirannya. Dalam pendidikan juga harusnya nggak membedakan laki-laki dan perempuan. Dalam politik juga harusnya nggak membedakan laki-laki dan perempuan. Harus dibedakan laki-laki dan perempuan itu hanya dalam aspek seksual, genital. Kayak minggu lalu di Simone de Beauvoir kan, bedanya cuma itu, cuma di 4 hal. Menstruasi, melahirkan, hamil dulu ya, hamil, melahirkan, dan menyusui. Cuma 4 itu. Kalau urusan 4 ini bedakan laki-laki dan perempuan. Di luar itu tidak ada bedanya. Kalau ngomong menstruasi, ya harus perempuan. Jangan sampai kamu yang laki-laki ribut urusan menstruasi. Hamil juga begitu, itu urusannya perempuan. Perhatikan dan istimewakan di situ, karena dia perempuan saja yang alami ini. Kalau laki-laki kan nggak ikut hamil. Kalau menghamili ya. Kamu kok ketawa kayak pernah aja. Oke, terus kalau urusan hamil, melahirkan itu juga perempuan. Kalau ada laki-laki melahirkan itu kasus mesti. Dan yang terakhir menyusui. Di 4 hal ini sangat perhatikanlah perempuan. Bila perlu dan mungkin wajib istimewakanlah. Tapi di luar itu sebenarnya sejajar, setara. Nggak usah dibahas, nggak usah dibeda-bedakan. Urusan politik, bahkan urusan ibadah, kedekatan sama Allah, urusan pendidikan, urusan apapun itu tidak laki-laki, tidak perempuan, semuanya sama. Dan malam ini Ayn Rand ingin menunjukkan bahwa meskipun dia perempuan, pikirannya bisa menggoncang banyak hal. Jangan salah, yang tadi ketika dia bilang filsafat, siapa yang butuh, itu sebenarnya ceramah di hadapan Navy Seals, jadi angkatan lautnya Amerika. Dia perempuan, ngasih motivasi angkatan lautnya Amerika untuk belajar filsafat. Ceramahnya judulnya filsafat, siapa yang butuh. Jadi angkatan lautnya belajar filsafat, saya tidak tahu, mungkin untuk tujuan tertentu, karena filsafat itu kan bisa multi purpose, tujuannya macam-macam. Nah, asumsi metafisikanya itu, epistemologinya itu, etikanya itu, politiknya itu. Diingat-ingat ya, setiap pemikiran itu kadang-kadang sebelum kamu gegeran, debat, diskusi, ceklah asumsinya. Kamu nganggap manusia itu apa sih? Itu penting juga. Kamu nganggap alam semesta ini apa sih? Kamu nganggap Tuhan itu apa sih? Kamu nganggap, itu penting loh. Menurutmu Al-Quran itu apa sih? Kadang-kadang ini juga penting. Sebelum kamu diskusi mati-matian, kembali pada Quran dan Sunnah. Sunnah itu apa sih? Itu harus jelas dulu. Kadang-kadang orang beda asumsi di awal, tapi dia tidak sadar. Bagi kamu agama itu, mungkin ada yang mengasumsikan agama itu hasil karyanya Tuhan, sementara yang lain mengasumsikan agama itu ya hasil karyanya manusia. Tuhan hanya menginspirasi ajarannya saja. Sementara yang satu, lu agama itu ya dari Tuhan, full 100%. Ini kan beda asumsi. Ada asumsi, ini yang metafisik misalnya, itu kan realitas. Ada yang nganggap realitas itu ilusi, bukan sesuatu yang sejati. Yang sejati ada di balik yang kelihatan ini. Ada yang anggap realitas itu ya aslinya ya itu. Masjid ya masjid, manusia ya manusia, nggak ada yang di balik itu. Oh, itu kan asumsi, itu menentukan.
Jadi kadang-kadang kalau kamu diskusi, perjelas dulu definisi awalnya, asumsi-asumsinya. Saya dulu pernah diskusi rame tentang jilbab, tapi begitu diperjelas asumsinya, ternyata beda definisi. Oh, yang dimaksud jilbab itu ternyata ada yang mendefinisikan jilbab itu tutup kepala, ada yang mendefinisikan jilbab itu adalah sunnahnya Nabi, ada yang bilang wajib dari Nabi, ada yang asumsinya wis beda. Digadukkan juga tidak bisa. Misalnya hari ini Maulud Nabi bareng Natal, itu kan biasanya gegerannya standar setiap tahun. Kalau Maulud Nabi urusan bid'ah tidak bid'ah, perayaan Maulud Nabi. Kalau Natal mesti urusannya selamat hari Natal. Wis ikut tiap tahun ritualnya tidak ganti-ganti. Spanduk tahun lalu dipasang lagi, haram mengucapkan selamat hari Natal. Wong diskusinya bodoh, isunya sama. Jadi spanduknya sekarang dipasang, besok disimpan, tahun depan dipasang lagi. Wong ya urusannya bodoh. Dan kita mikirnya semakin sempit. Hukum Islam di Indonesia itu tinggal 2, halal sama haram. Ya kan? Begitu tidak sunnah terus dianggap haram. Tidak sunnah itu berarti Nabi nggak nyontohin, sahabat juga nggak nyontohin, terus kesimpulannya berarti haram, kan gitu. Apa iya mesti ngono? Wong kita itu kalau di fikih kan rankingnya ada 5, ndak 2. Ada haram, ada makro, ada mubah. Tapi begitu ngomong hukum selalu jatuhnya kalau ndak halal ya haram. Itu bagi saya kita makin lama makin bodoh. Harusnya tambah pinter. Gradasi itu mungkin bisa ditambah-tambahi loh. Ini sunnah tapi nggak banget-banget. Ini sunnah loh, mungkin bisa begitu. Ini sunnah pol, ini sunnah sidik, ini sunnah, kan gitu. Ya. Oke, ya kan. Dan itu kan kategori-kategori yang kontekstual kan sifatnya. Kayak tiap malam Jumat aku nggak ngerti sekarang ya. WA itu tiap malam Jumat mesti nyelengi, jangan lupa loh malam Jumat. Itu kan urusannya sunnah bertempur itu kan. Loh, itu dari mana? Dulu sunnah malam Jumat itu nggak ada orang peduli, jadi agak sunnah tapi nggak peduli. Sekarang kelihatannya kok semua peduli ke sana. Kan gradasinya tambah tebel berarti. Tambah mantap. Ya kan? Makin lama kita makin tidak cerdas dengan logika-logika hukum, logika fikih. Perdebatannya kan selalu antara 2 kutub. Yang pertama kutub yang punya prinsip segalanya tidak boleh kecuali yang diperintah. Yang kedua kutub segalanya boleh kecuali yang dilarang. Cuma 2 itu perdebatannya. Jadi ada orang yang bilang semuanya boleh kecuali ada larangannya. Yang satu bilang semuanya nggak boleh kecuali ada perintahnya. Jadi yang ini selalu lihat ada apa-apa, mana perintahnya, mana dalilnya, mana itunya, kan ngono. Yang satu tak lakoni, mana larangannya, nggak ada, mana, kan selalu begitu. Jadi perdebatan 2 kelompok itu yang nggak habis-habis. Oke. Sehingga visi dan momen dari kegiatan itu kan tidak muncul dari misalnya kenapa sih ada Maulud Nabi dulu? Yo banyak para ulama yang melaksanakan Maulud Nabi. Sebenarnya visinya ada yang ngomong itu diawali dari abad ke-7 di Irak. Saya lupa nama kaisarnya siapa. Terus ada yang bilang itu Salahuddin Al-Ayyubi untuk membangkitkan semangat pasukan salib. Ada yang bilang dari dinasti Fatimiyah Iran, karena dinasti Fatimiyah dan kelompok Syiah itu kan biasanya aktif, punya hari libur banyak. Karena setiap hari lahirnya yang mereka hargai termasuk imam-imam itu hari libur. Hari kelahiran Ali, hari kelahiran Hasan, Hussein, Fatimah dan imam-imam yang lain itu hari besar. Apalagi Nabi Muhammad pasti juga hari sangat besar. Jadi ada yang bilang itu dari zaman dinasti Fatimiyah. Ada yang bilang itu kreasinya Salahuddin Al-Ayyubi karena umat Islam sudah mulai tidak semangat lagi perang salib. Maka terus dibikinlah siroh-siroh, cerita-cerita
patriotisme sejarahnya Nabi sehingga mereka semangat lagi. Ada yang bilang itu diawali dari kekaisaran namanya Irbil di Irak awal. Saya lupa, kelihatannya rajanya namanya Muzaffar siapa gitu yang menginisiasi, dan setiap kali Maulid Nabi dia nyembelih ribuan unta, ribuan kambing. Ya tujuannya sebenarnya kan 3, takziman, tikroman, sama tasyakur. Jadi terima kasihlah pada Allah kamu dikasih Nabi Muhammad. Tanpa ada Nabi Muhammad bahkan malam ini kita nggak akan ngumpul di sini karena nggak ada masjid. Nggak akan ada ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman kalau nggak ada Nabi Muhammad. Karena yang adanya masjid kan karena adanya Islam karena adanya Nabi. Banyak sekali jasanya kamu akui apa enggak kamu akui. Jadi itu kondisi kita hari ini. Kenapa bisa kondisinya semacam itu ya? Karena kita sering mikirnya ndak panjang. Kelemahan kita hari ini saya bilang di awal tadi, kita jarang tafakur. Baru ngerti ilmu agama dikit-dikit terus digunjot. Tiap malam harus rajin tahajud, rajin sholat duha, yo ape. Tapi ada dimensi hilang tafakur, mikir. Dan mikir itu ya nggak bisa kan kalau nggak latihan, kalau nggak ngerti teori cara mikir yang benar. Makanya dulu Imam Syafi'i dengan meminjam ilmu mantek nulis Ar-Risalah. Itu isinya ya mekanisme mikir. Ada usul fikih itu juga mekanisme mikir. Ulumul Quran, ulumul hadis itu juga mekanisme mikir. Bekal untuk tafakkur. Nah, kita lemah di situ. Jadi niat aja setiap ngaji kita sebenarnya sedang tafakur bareng. Jadi latihan mikir. Nah, malam ini yang kita jadikan benchmark adalah Ayn Rand. Ini Nabi Muhammad kan ayat pertama ketika diangkat jadi Nabi kan Iqra, suruh baca. Dan yang dibaca malah bukan Quran kan, baca realitas, baca kenyataan. Wong Qurannya belum ada. Dan realitas hari ini yang kita baca realitas seorang filosof perempuan besar namanya Ayn Rand. Itu dasarnya kalau kamu mau nulis hubungannya apa ngaji sama filsafat barat. Oke, jadi dasarnya itu. Kita lihat, bagi Ayn Rand fakta ya fakta, realitas itu objektif. Ngaji filsafat ya ngaji filsafat, dilakukan setiap malam Kamis jam 8 sampai jam 10. Siapa yang jadi di depan, siapa yang ngaji, siapa itu faktanya begitu. Urusan apakah ngaji itu pentingkah, apakah ngaji itu luar biasa kah, apakah ngaji itu tidak ada gunanya kah, itu urusanmu. Tapi fakta tetap fakta. Tidak seperti beberapa filosof yang bilang fakta tergantung persepsi. Tidak, fakta ya fakta. Masjid ya masjid, ukurannya berapa, warnanya apa, digunakan untuk apa. Kamu anggap penting atau tidak kamu anggap penting, ya tidak ada hubungannya sama kamu. Masjidnya tetap apa adanya, masjid semacam ini. Kamu ngaji apa enggak ngaji, kamu masuk masjid cuma malam Kamis tok karena ngaji, selain itu enggak masuk, juga masjid itu tetap koyong ini. Ya kan? Yo, dari wajahnya kan kelihatan kamu masuk masjid paling yo. Kalau ada urusan kayak gini di luar itu ya enggak. Nah, realitasnya enggak berubah. Fakta ya tetap fakta. Itu yang disebut realisme objektif. Segala sesuatu ada tanpa harus dihubungkan, tanpa harus dikaitkan dengan kesan manusia. Ya kamu selalu bilang itu Pak, tergantung orangnya toh Pak. Saya minum teh, bagi saya terlalu manis, bagi dia biasa aja nggak manis. Itu kan kesan Pak. Iya, tapi itu tidak penting. Faktanya bisa diukur. Berapa gulanya, berapa airnya, berapa tehnya, itu faktanya.
urusan kesanmu, ya urusanmu sendiri, nggak ada hubungannya sama faktanya. Kesalahan banyak filosof selama ini terlalu mempertimbangkan kesannya manusia. Bumi ini bulat, meskipun kamu pokoknya nggak bisa, bumi harus datar. Quran ngomong datar, kok ora iso, mbok. Pikiranmu nggak bisa merubah fakta. Fakta tetap fakta. Nah, itu namanya realisme objektif. Jangan mau ditipu orang dengan kesan dan persepsi. Masjid ini catnya hijau dan kuning. Nggak usah kamu bilang, loh tergantung perspektif Pak, tergantung kacamatanya Pak. Kalau saya pakai kacamata hitam jadinya hitam, ya urusanmu kamu pakai kacamata. Yang penting itu warnanya hijau kan gitu. Nggak usah bilang, melihatnya dari mana dulu Pak. Ya nggak usah, ya terserah kamu lihat dari mana. Faktanya warnanya hijau dan kuning. Itu namanya realisme objektif. Tidak tergantung kesanmu, tidak tergantung pencerapanmu. Ya, jadi asumsi pertamanya Ayn Rand, sebelum kita mikir, kita harus siap untuk mengambil jarak dari realitas. Karena realitas dia bisa bunyi sendiri, tidak usah kamu bunyikan. Justru kamu yang harus ikut objeknya, bukan objek yang harus ikut kamu. Kalau objek yang harus ikut kamu bisa salah paham. Harusnya warnanya hijau, nanti kamu bunyikan kuning. Kalau sudah jelas bentuknya kambing, ya kambing. Nggak usah kamu sebut, itu gimana kita sepakati, disebut ayam aja ya. Ya Pak, enggak apa-apa. Ya raiso, mbok kamu sepakat bikin tesis disertasi untuk menyebut kambing sebagai ayam, dia tetap kambing. Hati-hati, kayak katanya Stephen Hawking itu loh, lawannya pengetahuan itu sebenarnya bukan ketidaktahuan, tapi ilusi. Jadi ilusi itu kamu tahu sesuatu tapi tidak sebagaimana adanya. Yang ada di pikiranmu itu sekarang kan banyak ilusi-ilusi. Mungkin karena kamu terlalu banyak nonton TV, terlalu banyak internetan. Jadi kebenaran tidak seperti apa adanya, tapi sudah persepsi-persepsi. Yang di kepalamu itu mungkin yang satu Jokowi versi Metro TV, yang satu Jokowi versi TV One, yang satu Jokowi versi Indosiar, yang satu Indonesia versi SCTV, Ganteng-Ganteng Serigala, yang satu Indonesia versi Pedang Naga Puspa, yang satu Indonesia versi, kan isine tidak ada yang Indonesia asli. Kamu ketipu oleh ilusi. Bahkan sekarang mana cakep, mana jelek juga ilusi. Ketipu oleh konsep. Jadi lawannya pengetahuan, kalau katanya Stephen Hawking, itu bukan kebodohan, tapi ilusi. Ya kalau dihubungkan sama Nabi, itu mungkin rahasia kenapa Nabi kita itu seorang ummi. Ketika beliau ummi, dia tidak bisa diintervensi, ditipu oleh sistem pengetahuan di sekitarnya. Dia murni. Yang paling berpengaruh pada Nabi yang pertama, pada setiap orang itu yang pertama ibu, terus ayah, terus keluarga dekat. Bayangkan Nabi ayahnya nggak ada sebelum dia lahir. Ibunya juga sampai di beliau kecil sudah meninggal. Terus jadi dia relatif tidak terkontaminasi oleh lingkungan sekelilingnya. Jadi pengetahuannya lebih murni dibandingkan kita. Kamu nonton TV, baca buku, internet, HP, kamu tidak bisa lepas dari HP-mu 1 jam aja. Ya kan? Sedelot kamu, nggak ada lagi. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Kamu lihat, bikin ada apa-apa, kamu tiba-tiba posting apa, bikin status apa, ya nyari masalah. Ya kan? Kamu bikin ilusi sendiri kadang-kadang. Nggak sekedar kamu ketipu, tapi kamu juga kadang nipu orang. Selfie itu kan kadang-kadang trik untuk biar orang ketipu. Janjane yo, kamu hitam tapi fotonya ngisore kelihatan putih. Ya kan, kamu moto nyari angle yang kelihatan paling cakep kayak gimana, dan kamu gitu terus. Itu ilusi, nipu orang juga. Ya kan.
Dan kamu seneng luar biasa nanti kalau dapat jempol banyak, dapat like banyak. Padahal itu kadang ya basa-basi kan yang ngelok gitu. Kamu bangga, wah aku ulang tahun, semua ngucapin ulang tahun. Ya kan, semua sadar, semua ingat hari ulang tahunku. Wah, itu yang ingetin Facebook ya. Facebook kan selalu ngomong, hari ini temenmu ini ulang tahun. Terus kamu copy paste ucapan selamatnya yang lain, kamu masukkan di temenmu itu. Dan itu yang diucapi selamat terharu luar biasa. Wah, temanku ini. Oke. Ilusi. Jadi hati-hati, bedakan mana pengetahuan, mana ilusi. Jangan ketipu. Makanya katanya Ayn Rand, yang harus dipedomani adalah realitas yang objektif. Ini basisnya sehingga nanti filsafatnya disebut objektivisme. Jangan mau realitas yang sudah ditempeli macam-macam. Cari yang asli. Ya tempelan itu kan kesan, pemahaman orang lain, rumusan orang lain tentang realitas. Terus yang kedua, kalau realitas sejati itu objektif, maka alatnya pengetahuan yang sejati itu akal. Boleh kamu mempertimbangkan hati nurani, boleh kamu mempertimbangkan ilham, wahyu, wangsit, dan segala sesuatu, termasuk pengetahuan kasyaf lah. Tapi yang namanya pengetahuan itu mau atau tidak, yang ngolah itu akal, reason. Sumbernya dari manapun, termasuk dari panca indera misalnya. Jadi satu-satunya alat untuk menangkap realitas yang objektif tadi, akal. Maka jernihkanlah pikiranmu, jangan keruh. Kalau pikiranmu keruh, kamu tidak akan bisa menangkap realitas yang sejati. Yang kamu tangkap hanya yang ilusi. Jadi akalmu sangat penting karena dia satu-satunya alatmu untuk dapat pengetahuan. Dan pengetahuanlah nanti yang menyelamatkanmu sebagai manusia. Di situ disebut alat untuk survive. Biar kamu survive jadi manusia, akalmu harus hidup. Semua tragedi kemanusiaan itu lahir ketika akal tidak sehat. Silahkan kamu cari contoh apapun. Ketika akal tidak beres, kasus apa wae lah. Mulai perang dunia sampai kasus mama minta pulsa, papa minta saham, itu pasti karena akalnya tidak beres. Cara kerja akalnya perlu dipertanyakan. Hari ini orang gegeran, macam-macam temanya, termasuk dalam agama itu kan banyak sekali. Itu juga pasti karena ada alur berpikir yang belok-belok. Jadi satu-satunya jalan untuk dapat pengetahuan, biar kita survive jadi manusia, jagalah agar akal kita tetap sehat. Nanti Hegel bilang dunia ini bergerak ke arah yang lebih rasional, Kontroversi apapun boleh terjadi, tapi yang akan survive adalah yang lebih rasional. Itu teorinya Hegel. Jadi kalau kamu ingin ngerti debat apa lah, misalnya Pak, Islam tradisional, Islam fundamentalis, Islam apalagi jenisnya Islam banyak, kira-kira yang paling benar yang mana Pak? Jawaban kalau versi Ayn Rand, yang paling rasional dia akan survive. Yang tidak rasional akan lenyap lama-lama. Seandainya masih bertahan, paling jadi museum. Museum itu dia ada tapi nggak operatif, nggak jalan. Ada tapi nggak bisa dipraktekkan. Pasti ada sisi-sisi yang tidak rasional. Saya sering menceritakan di kelas itu, contohnya paling gampang, fatwa rokok haram. Itu kan tidak jalan. Kamu difatwai ping piro wae, mau diancam neraka pun ya tetap ngerokok. Entah dengan alasan apa, itu pasti ada sisi dari fatwa itu yang miss. Mungkin membaca realitasnya kurang utuh, mungkin persepsi yang ngasih fatwanya keliru, mungkin cakupan kuasanya belum nyampe, macam-macam pasti ada.
ada dimensi rasio yang tidak nyambung. Sehingga meskipun difatwakan bolak-balik ya, kamu masih kebul ngerokok aja. Ya, sembuh alasanmu apa? Rokok haram loh mas. Ya makanya haram itu pak, tak bakar ini pak. Lah iya kan. Makanya pak nggak saya makan ini, tak obong woy. Haram makanya. Benci saya pak, makanya tak bakar semua rokok saya. Oke. Oke, terus ya, karena percaya dengan reason, maka ya kebenaran itu ada. Kebenaran akal, kebenaran rasional. Jadi rasionalitas itu ada, tidak ada yang relatif. Jadi ada fakta yang jelas, ada akal yang sehat. Disitulah orang ketemu kebenaran. Jangan mau ditipu orang yang bilang tidak ada, semua kebenaran itu relatif. Kalau semua kebenaran itu relatif, kamu nggak bisa ngapa-ngapain loh. Contohnya, saya haus. Kalau aku tidak yakin dengan minum teh ini hausku hilang, aku kan nggak jadi minum. Kenapa aku minum? Karena aku yakin bar aku ngombe mesti terus tidak haus lagi. Makanya aku minum. Jadi kebenaran itu tidak relatif. Oke. Jadi epistemologinya reason, pakai akal. Yang ketiga, sistem etika. Etika itu perilakunya manusia. Kebaikan perilakunya manusia ndak usah pakai dasar yang daki-daki. Kalau di Ayn Rand, nggak usah mikir yang jelimet-jelimet. Perbuatan baik itu yang gimana sih? Yang bermoral itu yang gimana sih? Yang memenuhi self-interest. Jadi apa? Yang memenuhi keinginanmu, kebutuhanmu, kepentinganmu, itu bermoral sudah. Kamu butuh makan, ya carilah uang untuk makan. Itu perilaku bermoral sudah. Kamu butuh pasangan, butuh pacar, dan kamu berusaha nyari pacar, itu bermoral. Self-interest. Loh, kalau meneng wae emangnya ada tiba-tiba cewek yang bilang, "Mas kawini aku." Ndak mungkin. Yo golek. Dan perilakumu nyari pasangan itu normal. Itu kan self-interestmu. Pinginmu kamu ke situ. Jadi patokannya moralitas itu pemenuhan self-interest, kebutuhanmu. Kalau katanya Ayn Rand, ya kamu harus eksis demi dirimu, bukan untuk orang lain. Tidak usah gaya mengorbankan diri. Kalau di filsafat namanya altruisme. Saya ngalah aja pak, teman-teman yang lain biar nikah dulu, setibak-bak sana yang anunya. Saya terakhir-terakhir aja, saya ikhlas kok pak. Enggak. Kalau kamu memang butuh, ya kamu juga harus berjuang nyari. Jangan mengorbankan diri untuk orang lain. Kalau di filsafat namanya altruisme. Kalau uangmu tinggal satu-satunya 20.000 itu, dan itu untuk makan besok, ada temenmu utang, ya jangan dikasih. Kalau kamu kasih, justru itu tidak bermoral. Ya bahasa lainnya bodoh lah. Lah ya uang tinggal segitu, segitunya malah mau kayak uang. Jadi pertama-tama jangan mikir orang lain dulu, kebutuhanmu apa dulu. Jangan konyol kan gitu pakai bahasa Indonesia. Kamu harus eksis untuk dirimu, sesuai rasionalitasmu, sesuai kebutuhanmu. Dan kamu bebas, butuh apa saja, mengekspresikan dirimu untuk dapat apa saja. Karena manusia itu secara alami bebas. Kamu lahir itu kan free, bebas. Jadi apa saja bisa, milih apa saja bisa. Meskipun nanti begitu kamu besar, kamu bikin penjara sendiri, bikin kotak sendiri, bikin topeng sendiri. Tapi hakikatnya kamu bebas. Manusia itu free will. Jadi kepentinganmu apa, urusanmu. Mungkin beda sama temanmu. Mungkin bagi temanmu yang satu, sementara ini yang paling saya butuhkan uang pak. Temanmu yang satu, yang paling saya butuhkan pacar pak. Yang satu, yang paling saya butuhkan lulus cepat pak.
yang satu yang paling saya butuhkan santai-santai Pak, ya monggo, tapi pikirkan kepentinganmu dulu sendiri. Jadi tidak ada hubungannya sama, lah kalau gitulah egois Pak. Enggak. Justru kamu harus jadi dirimu sendiri. Kalau kamu sendiri belum beres, emangnya kamu bisa nolong orang lain, bantu orang lain? Kalau duitmu cuma 20.000, emangnya masuk akal kalau kamu kasihkan ke temanmu buat makan, kamu sendiri besok jadinya nggak makan? Nah itu bagi Ayn Rand, etis itu justru yang pertama-tama self-interest. Perhatikan kepentinganmu sendiri dulu. Bukan egois, tapi jangan konyol. Jadi Ayn Rand ini sangat benci aliran etika yang namanya altruisme. Altruisme itu mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain, bahkan termasuk untuk kepentingan negara. Kamu dapat apa dari negara sampai mau-maunya begitu? Itu antara lain itu. Kamu dapat apa dari temanmu? Kamu dapat apa dari itu kalau mau mengorbankan diri? Yang pertama-tama, penuhi dulu kebutuhanmu. Kamu boleh membela negara, bukan tidak boleh. Kamu boleh bantu temanmu, bukan tidak boleh. Kalau itu rasional dan dalam rangka memenuhi self-interestmu. Loh, target saya memang ingin memajukan Indonesia Pak. Oh ya, itu tidak apa-apa. Target saya memang ingin jadi dermawan Pak. Oh ya, berarti kebutuhanmu itu. Tapi awalnya harus dirimu sendiri, bukan orang lain. Sebenarnya saya ingin makan enak Pak, tapi biarlah temanku yang duluan. Nah, itu bagi Ayn Rand tidak etis. Justru tidak etis. Bagi kamu kan, pahlawan ini, luar biasa. Tidak, justru bodoh kalau katanya Ayn Rand. Wong dia sendiri butuh kok. Jangan kayak film-film. Semua film itu kan heroisme semacam itu. Tidak apa-apa lah. Kalau kamu cinta dia, ambil saja. Ora iso. Nek memang kamu seneng ya bilang aja seneng, urusan diterima apa enggak urusan belakang. Jadi self-interest, kebutuhanmu dulu apa. Terus prinsip yang keempat, politik. Jadi kapitalisme. Karena Ayn Rand ini suka dengan kebebasan, suka dengan pemenuhan kebutuhan individu, maka dia lebih cocok dengan sistem yang namanya kapitalisme. Ya, kita hari ini sebenarnya kapitalisme. Meskipun kamu tiap hari teriak-teriak anti kapitalisme, konstruksi sosial hari ini membuat kita bahkan hampir tidak mungkin untuk tidak kapitalis. Jadi di kapitalisme itu apa? Katanya Ayn Rand, ya kapitalisme dasarnya 3 tadi. Kebebasan individu, kepentingan diri sendiri, dan yang ketiga pasar bebas. Pasar bebas itu kan ya monggo lah sebebas-bebasnya, mau jual beli harganya berapa, yang penting disepakati. Dan tugasnya negara jangan intervensi, jangan ngatur-ngatur. Tugasnya negara cuma melindungi dan menertibkan, biar orang tidak saling tabrak. Cuma itu. Jadi negara nggak harus bikin aturan macam-macam perdagangan, aturan macam-macam yang membatasi orang. Itu katanya Ayn Rand. Dan itu fitrahnya manusia, katanya Ayn Rand. Manusia secara natural itu bebas. Lingkungan lah yang bikin penjara-penjara untuk dia. Manusia secara natural itu selfish, mikir dirinya. Ya contohnya gampang. Kalau ada foto bareng-bareng, terus fotonya tadi apa kamu lihat di laptop, yang kamu lihat pertama kan wajahmu. Foto bareng misalnya ngaji filsafat gini, sok-sok ada yang moto tuh. Wah, pesertanya banyak nih, lumayan. Tuh kamu, fotoku kok enggak ada, karena mesti gitu. Kamu kan selalu nyari dirimu sendiri di situ. Enggak pernah, ya terserah temanmu enggak ada juga enggak masalah. Yang penting wajahku ada enggak di situ kan.
Dan itu natural kok, alami. Setiap orang dasarnya dia pasti selfish, mikir dirinya sendiri dulu. Maka justru kalau ada orang mengorbankan kepentingan dirinya sendiri, itu tidak natural, membohongi dirinya sendiri. Jadi katanya Eren, tidak. Perhatikan kebebasan, kepentingan diri, termasuk kebebasan dalam hal ekonomi. Disitulah nanti lahir kapitalisme. Loh, tapi Pak, di situ ada monopoli modal, Pak. Lah ya, kalau nggak pengen dimonopoli, ya kamu berdayalah. Kan itu rumusnya kapitalis itu. Kalau nggak pengen ditindas, ya kamu kuatlah. Syukur-syukur kamu ganti yang nindas. Iya kan? Sistemnya kapitalis kan itu, bebas. Salahmu dewe, jangan salahkan orang lain, kamu miskin. Kan gitu, kalau kapitalis. Jadi itu yang disetujui oleh Ayn Rand. Yang lebih rasional ya yang semacam itu. Setiap orang tanggung jawab pada dirinya sendiri, silahkan penuhi kebutuhannya masing-masing. Jadi secara natural itulah karakternya manusia. Kamu kan selalu ingin menang dari yang lain, lebih unggul dari yang lain, lebih kaya dari yang lain, kan selalu begitu. Bahkan lebih cakep dari yang lain, meskipun faktanya bisa kebalikannya. Meskipun kamu merasa saya tidak terlalu cakep loh Pak, tapi kalau sama dia ya menang aku lah Pak, lumayan, kan mesti ngono. Selalu kan gitu orang kan, selfish, tidak berani kamu membandingkan, wah tidak. Yo artis itu kan memang cakep-cakep Pak, tapi hidupnya nggak bahagia Pak. Mending kayak gini ini bahagia. Kayak kamu kan nggak pernah mau kalah. Apa cakep-cakep, pacar cakep, istri cakep, bolak-balik kawin cerai, tentrem kayak saya ini, aman Pak. Jelek-jelek juga tidak apa-apa, kan gitu. Jadi sudah jelas kamu kalah cakep, tapi kan masih nyari yang lain untuk menunjukkan bahwa kamu masih menang. Kalau ternyata loh itu juga bahagia tuh, itu palsu Pak, cuma di TV, aslinya nggak gitu. Kayak ngerti-ngerti ya. Padahal ya mungkin dia memang bahagia. Oke, kan orang selalu begitu, pingin dirinya unggul, selfish, dan itu natural. Katanya Ayn Rand. Justru orang yang menipu diri lah yang jadi janjane dia butuh tapi ngomong ndak butuh, janjane dia mau tapi ngomong ndak mau, janjane suka tapi ngomong ndak suka. Nah, itu justru sumber masalah. Awalnya masalah itu di situ. Silahkan ekspresikan keinginanmu, maumu apa adanya, bahwa nanti tabrakan atau senggolan dengan maunya orang lain, ya manajemen sosialnya yang bagus, ngatur bareng-barengnya yang enak. Oke, itu dari sisi politik. Nah, terus katanya Ayn Rand, orientasi hidup kita harus first-handedness. Jadi hidup kita harus tangan pertama. Jangan mau hidup second hand. Jangan mau hidup di tangan kedua. Apapun yang kamu pilih, apapun yang kamu lakukan, pastikan itu pilihanmu sendiri. Jangan mau didikte, disetir orang lain langsung atau tidak langsung. Jangan mau keinginan orang lain adalah keinginanmu, jangan mau. Keinginanmu ya keinginanmu. Itu berarti hidup first-handedness, hidup tangan pertama. Jangan mau second. Sebagus apapun second itu tidak enak. Ya kan, mending yang ori. Ori itu berarti versimu sendiri. Hiduplah versimu sendiri. Jadi jangan mau ikut gaya hidup siapapun yang tidak cocok sama gayamu. Pastikan semua pilihanmu sendiri. Harus independent thinking, jangan dependent thinking. Jadi syaratnya jadi manusia yang otentik adalah first-handedness. Hidup tangan pertama. Oh, ini gampang-gampang susah. Jadi kamu jangan mau diatur-atur oleh siapapun langsung atau tidak langsung. Seandainya kamu ikut, pastikan itu keputusanmu sendiri, hasil nalar yang rasional, hasil mikir yang bebas, independen. Ngaji ini jangan mau hanya ikut-ikutan.
Kalau ikut-ikutan berarti ngajinya ngaji second. Harus ori, memang pingin ngaji. Kalau lagi males ya males aja. Kalau lagi suntuk ya suntuk aja. Tidak datang juga tidak masalah kan. Tidak ada urusan absen 75%. Ya, tidak ada yang hitung, tidak ada yang ribut. Tapi pastikan, ya untuk banyak hal kan kamu sering second. Ya usahakan yang tidak harus second, ya jangan di second kan loh. Yang bisa ori ya ori lah. Mungkin kalau kuliah kan kepeksa itu, tidak bisa ori, jadi kamu second. Ya usahakan ngaji-ngaji gini ori lah. Ngaji aja second bagi saya tragedi itu. Kamu nggak ngaji juga tidak masalah. Malah lumayan teh bisa double yang lain. Jadi first hand, hidup tangan pertama, hiduplah yang ori. Karena kadang-kadang ori sama KW itu harganya selisihnya separuh. Urusan HP itu padahal, apalagi hidup. Ya kan? Kalau hidupmu KW yo, mulai sekarang latihan hidup ori. Mungkin model rambut, merek baju, pilihan celana, ya kan, pilihan angkringan. Milih sendiri aja, nggak harus ikut temenmu. Ya kan, podo-podo angkringannya kamu tidak dipilihkan. Milih sendiri, nggak apa-apa. Termasuk kalau suka dangdut, ya dangdut aja, nggak usah digaya-gayain. Sekarang ganti jazz, ganti rock, ganti blues, podo wae nggak cocok. Wajahnya sudah dangdut. Jadi harus ori lah. Jadi harus first hand. Nah itu orientasi hidup, katanya Ayn Rand. Terus apa sih hidup yang baik itu? Jadi ini yang disebut dasarnya etika objektivisme. Jadi hal yang baik bagi tiap orang adalah, apa sih baik itu? Baik adalah yang menguntungkan, yang memenuhi self-interest, keinginan pribadi, dan mampu meminimalisir yang merugikan self-interest. Kebalikannya itu namanya buruk. Jadi ukuran perbuatan baik atau perbuatan buruk itu sebenarnya simple. Memenuhi keinginanmu enggak? Cuma itu. Kalau sesuai dengan keinginanmu berarti baik. Kalau enggak berarti buruk. Tapi nanti dilihat ya di dasar-dasarnya. Enggak sesederhana apa boleh Pak keinginan sak karepe dhewe, enggak boleh. Karena dasarnya keinginan itu harus rasionalitas. Nanti kita lihat dasarnya. Kayak gimana sih memenuhi keinginan itu? Nanti kita lihat ya. Mengapa kita butuh moralitas? Ya karena moralitas. Dengan moralitas lah kita manusia tetap jadi manusia. Simpelnya itu. Kita bisa survive jadi manusia. Kalau nggak percaya, hari ini bubarkanlah moralitas. Nggak usah nunggu 1 jam. Waco wis, rusak ndak karu-karuan. Misalnya, lupakan semua moralitas. Berarti hak milik nggak usah diakui, pacarnya siapa, istrinya siapa, nggak usah diurusi. Pokoknya langsung detik ini juga nggak sampai 1 jam itu kacau wis. Manusia jadi manusia moralitasnya. Begitu moralitasnya los, wassalam. Ya kayak tadi kan kamu tinggal binatangnya. Selesai. Bedanya manusia dengan yang lain itu moralitas. Survive-nya manusia itu juga karena moralitas. Makanya Nabi itu wanti-wanti sejak awal, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang mulia, moralitas yang terpuji. Ini harus dirawat baik-baik. Kamu beda fikih tidak masalah, beda mazhab no problem, asal semuanya bermoral. Tidak ada gunanya kamu pinter fikih ndaki-ndaki sampai debat nggak pernah kalah tapi moralitasnya kosong. Begitu moralitasmu kosong, sebenarnya kamu sedang antitesis terhadap perjuangannya Nabi. Hari ini itu kan orang gegeran. Ya kayak tadi kan, sekedar hari Natal, sekedar maulud Nabi itu bisa punya musuh banyak. Kamu yang merasa, loh saya nggak ngerti apa-apa disalahin ya Pak, ya tak bales.
Podo wae kan berarti. Itu kan kayak orang, dulu saya waktu SD diceritain guruku, ada orang sholat jamaahnya 3, imamnya kentut. Makmum yang satu bilang, wah sholat kok kentut, ya batal. Makmum yang satunya, sholat kok ngomong, kowe ya batal. Nah, makmum yang terakhir bilang, sing sah berarti tinggal aku aja toh. Podo wae batal kabeh akhirnya kan. Ya kan? Hari ini kan kayak gitu kamu. Mulutan, bid'ah. Jangan caci maki, matane podo wae meso. Ya podo wae kamu ngelarang orang caci maki, kamu sendiri juga meso. Gitu. Terus yang satunya datang, kan ini sama-sama caci maki podo Islami, mbok koyo aku gini loh, nggak pernah miso, ancene asu kabeh. Lah ya podo wae kabeh ndak. Hari ini kan kayak gitu dunianya. Jadi akhirnya ya ora beres kabeh, jadi salate batal kabeh. Itu yang kamu lakukan tiap hari di WA, di Facebook, podo wae. Oke, terus karena kita bebas, kita ada value. Jadi gini loh, hidup itu kan bebas. Karena bebas, kita harus milih A atau B atau C. Kita bisa milih kalau kita punya value. Value itu nilai. Ayo, kuliah dulu apa pacaran dulu apa kerja dulu? Saya kuliah dulu Pak, karena ilmu itu di atas segalanya. Nah, ini namanya value. Gitu loh. Kalau saya Pak, pacaran dulu Pak, karena apapun yang terjadi, ketentraman batin itu nomor 1 Pak. Ya kan? Loh, itu namanya value. Oh, kalau saya Pak, kerja dulu Pak. Kuliah tidak akan jalan, pacaran nggak akan lancar kalau nggak punya duit Pak. Jadi tetap yang paling penting itu kerja, uang Pak. Itu value. Jadi orang butuh value, butuh nilai. Kenapa orang butuh nilai? Karena orang harus milih. Kalau nggak punya value, kalian akan bingung. Nggak tahu mana yang harus diprioritaskan untuk dipilih. Pacar penting, kuliah penting, kerja penting. Tapi kan harus ada yang diprioritaskan, dinomor satukan. Untuk tahu mana yang dinomor satukan, kalian harus punya value, punya nilai. Nasionalisme misalnya, value-nya ya nation, negara. Keluarga rusak ndak apa-apa, ndak punya duit nggak apa-apa, sengsara nggak apa-apa, yang penting Indonesia jaya Pak. Oh, itu nasionalis kan. Value-nya nomor 1 negara. Ya kan? Mungkin yang ideolog, ya ideologinya. Mungkin yang apa, setiap orang punya value. Jadi nilai yang kamu anggap berharga, dan itulah nanti yang kamu prioritaskan dalam hidupmu, dan itulah yang kamu pilih. Jadi untuk bermoral, kamu harus punya self-interest. Untuk punya self-interest, kamu harus punya value. Oke, itu nilai yang selanjutnya. Self-interest, kita loncati, sudah. Terus, nah, jangan sampai ada namanya sacrifice. Sacrifice itu lawannya self-interest. Kamu mengorbankan diri, kayak altruis tadi. Jadi bedakan, kalian pasti sudah paham apa itu sacrifice. Mengorbankan kepentingan sendiri untuk orang lain. Cuma kadang-kadang ini dibutuhkan, kamu korban ini dibutuhkan untuk kepentinganmu sendiri. Kalau ini tidak apa-apa. Jadi misalnya self-interestmu adalah punya pacar, dan untuk dapat pacar kamu harus korbankan duitmu untuk neraktir. Ini kan sacrifice sebenarnya, kamu mengorbankan duit ini. Tapi tidak apa-apa, karena self-interestmu adalah pacar. Kayak tadi misalnya, kamu mengorbankan duitmu yang satu-satunya cuma 20.000, besok nggak bisa makan. Cuma
ada yang kamu kejar. Apa sih self interestmu? Saya punya kepentingan dengan motornya, Pak. Nek ndak tak utangi, sesuk aku ndak diantar kuliah, susah aku, Pak. Nah, kan ini kalau ini bukan sacrifice, bukan korban, tapi tetap dalam konteks self interest. Yang ndak boleh itu yang sacrifice murni, ndak ada kepentingan apa-apa, ndak ada untungnya sama kepentinganmu, kamu korbankan kepentinganmu. Tapi kalau ada ada self interestnya, dan self interest ini ada resikonya, ngambil resiko ini bukan pengorbanan namanya. Pengorbanan itu kalau memang murni mengorbankan kepentinganmu, yang kamu tidak dapat apa-apa. Nah, itu namanya sacrifice. Jangan sampai kamu sacrifice gitu. Misalnya saya, Pak, punya kepentingan biar dosennya ngasih nilai bagus, Pak. Tidak apa-apa saya berkorban bawa salak, bawa kates, bawa rambutan ke rumahnya dosen masing-masing 5 kilo, tidak masalah lah, Pak. Itu kan kamu korban, tapi ada interestnya. Interestnya apa? Nilaimu biar bagus, biar bisa ikut ujian. Nah, itu sacrifice. Mengorbankan itu tapi untuk kepentingan lain. Oh, itu non-sacrifice namanya. Bukan berkorban, tapi resiko dari self-interest. Karena untuk memenuhi keinginanmu kan ada beberapa hal yang harus dikorbankan. Kalau itu namanya bukan korban. Korban itu yang kepentinganmu kamu relakan demi kepentingannya orang lain. Ini baru korban. Kepentinganmu dapat nilai bagus, tapi demi temenmu, misalnya janjane temenmu yang nyontek tapi terus kamu nggak tega. Saya kok, Pak, yang tadi nyontek. Nah, itu sacrifice. Tidak boleh kalau katanya Eren. Justru itu tidak bermoral. Oke. Terus, nah, yang tidak sacrifice tadi itu namanya compromise. Yang tadi kamu bawa salak itu namanya compromise dalam rangka kepentinganmu. Kompromi. Ya wis, aku kehilangan 20.000 ndak apa-apa asal besok tetap bisa pinjem motormu. Nah, itu compromise namanya. Kompromi. Oke. Jadi dalam banyak hal orang kadang-kadang harus melakukan kompromi-kompromi dalam rangka memenuhi self-interest, kebutuhan dirimu. Terus apa orang itu terus tidak boleh, Pak, harus hitung-hitungan kayak gitu terus. Harus tidak boleh bantu yang lain. Ya boleh, bukan berarti tidak boleh. Cuma perhatikan ya, katanya Ayn Rand, bantu orang lain itu juga ada teorinya. Kalau kamu memang ingin disebut bantu, yang pertama apa? Ketika kamu ingin nolong orang lain, harus lahir dari goodwill atau generosity. Ketika itu goodwill atau generosity, maka dia akan jadi interestmu. Dia akan jadi kepentinganmu. Jangan sampai kamu nolong yang bukan kepentinganmu. Jadi saya ingin bantu temanku ini loh, Pak. Temanku ini sudah sakit berhari-hari, mau tak donori darahku ini loh. Itu dari kamu, nggak ada yang maksa, nggak ada yang anu. Itu namanya goodwill. Kalau goodwillnya dari kamu, maka dia jadi interestmu. Maka syaratnya yang pertama, dia harus goodwill. Jangan sampai karena diperintah orang, jangan sampai karena terpaksa, jangan sampai karena ya saya temennya, Pak, nggak enak, Pak, kalau nggak bantu. Itu berarti kepaksa. Harus lahir dari goodwill, generosity, kemurahan hatimu sendiri. Nggak ada yang mewajibkan, nggak ada yang mepet-mepet, nggak ada yang nyuruh-nyuruh, kamu sendiri yang begitu. Itu namanya goodwill. Jadi dari konteks ini sebenarnya agama pun harusnya kamu jadikan self-interest. Kalau enggak, keberagamaanmu jadinya enggak etis. Kenapa kamu sholat diperintah Pak oleh Allah, Pak?
Itu kan nggak enak tuh bahasa diperintah itu. Seolah-olah kamu menjalankannya terpaksa. Kalau bisa ya jangan sholat lah Pak. Ya diperintah gimana lagi. Itu berarti tidak goodwill, tidak ada generosity. Masukkan dia dalam skema self-interestmu, bahwa kamu butuh sholat itu, bahwa kamu butuh loh dengan puasa itu, bahwa di antara self-interestmu ini kamu ingin berbuat baik, kamu ingin menjalankan agama. Tapi kalau levelnya masih kewajiban, masih terpaksa, tidak akan ada rasanya, nggak akan ada nilainya. Nilai tadi kan berhubungan sama etika tadi. Ya kayak kamu bantu apa tapi karena diperintah. Yang dapat poin kan yang merintah, bukan kamu. Maka hati-hati, agamamu harus naik kelas. Ya kalau anak kecil makomnya memang masih perintah memerintah. Ya kalau sudah seumuranmu kan harusnya agamanya sudah semakin canggih. Sholatnya aja kan sudah semakin cepat. Iya kan, kamu semakin pokoknya sholatnya sudah super kilat pokoknya. Saya yakin yang hadir malam hari ini kan nggak ada yang sholatnya 10 menit aja sekali sholat. Insya Allah nggak ada, sudah lancar. Bisa hafal dungane. Oke, cuma syaratnya itu ya sebenarnya cepatnya nggak bisa jadi ukuran sih. Usahakan goodwillmu sudah nyambung sama ibadahmu. Jadi kamu nggak merasa yang butuh sholat itu kamu. Sampai ke situ itu namanya self interest. Bukan Allah. Ngapain sih Allah sama sholatmu? Sholat kayak gitu aja. Kalau Allah, ya kan apa sih istimewanya sholatmu kan gitu. Malaikat mungkin bosan loh lihat kamu sholat itu. Sholat kok kualitasnya nggak naik-naik sejak dulu. Apa suratnya semakin lama semakin pendek. Ya, jadi ya kan nggak butuh Allah itu, yang butuh harusnya kamu. Maka rumuskan goodwill versimu bahwa aku butuh sholat, aku butuh lo puasa ini untuk aku lo gitu loh. Jadi tidak untuk Allah. Allah nggak butuh kamu rayu dengan sholat, kamu rayu dengan puasa. Yang butuh sholat, butuh puasa kamu. Itu goodwill. Ya yang kedua, etis berarti non-sacrifice tadi. Jangan sampai kamu konyol. Kalau bahasa Jawanya kan ada peribahasa mburu uceng kelangan jelek. Ngejar yang remeh kehilangan yang penting. Ngejar cewek kehilangan kuliah. Itu non-sakri apa? Korban itu, self interestmu hilang banyak itu. Ya harusnya ngejar kuliah dapat bonus cewek. Itu bagus. Kok yon dilalah ngono ya kan. Kayak ngaji nih loh kan. Self interestmu kan ngaji filsafat dapat bonus teh. Alhamdulillah. Tapi kan tidak ada yang dikorbankan. Jadi non sacrifice, win-win solution, semuanya dapat enak. Terus yang ketiga non duty. Non duty itu kayak tadi. Jangan karena kewajiban. Entah diwajibkan atau kamu merasa ada yang mewajibkan. Non duty itu baru disebut etis. Ya karena saya temannya Pak, ya karena saya kakaknya, terpaksa harus saya bantu. Karena saya anaknya. Kamu berbakti pada orang tua sekalipun, jangan masukkan itu di skema kewajiban. Kewajiban saya Pak, bantu orang tua. Kalau itu kewajiban, ini sebenarnya tidak etis kalau versi Ayn Rand. Bikinlah bahwa self-interestmu, kamu butuh loh untuk berbakti pada orang tua itu. Kamu yang butuh, bukan orang tuamu yang butuh kamu bakti, tapi kamu yang butuh untuk berbakti pada orang tua. Jadi membaca etikanya Ayn Rand, jangan dibaca, wah ini egois, mikir kepentingannya sendiri, tidak begitu. Jadi ketika kayak orang tua, ketika kamu merasa berbakti pada orang tua itu kewajiban saya Pak, itu kan ini tidak etis karena kamu melakukannya terpaksa karena kewajiban. Tapi harus muncul dari dirimu sendiri. Dia harus jadi self-interestmu. Dan prinsip yang keempat, reasonable. Reasonable itu masuk akal. Ya meskipun non-sacrifice, meskipun non-duty, segalanya harus diukur rasionalitasnya. Jangan ngawur. Itu loh.
Ya donor darah, ya donor darah. Ya dikasih sekadarnya, nggak usah dikasih semua darahmu. Ya, nggak masuk akal. Ngutangi ya ngutangi, nggak usah sak dompet-dompet, sak kunci-kuncinya, sak motor-motornya. Harus reasonable. Berbakti pada orang tua ya berbakti, tapi sesuai kadar kemampuanmu. Nggak usah jadi heroik. Biarlah saya yang sakit, orang tua saya jangan. Itu nggak reasonable. Kalau bisa ya jangan sakit semua. Kalau bisa ya sukses semua, kan gitu. Yang reasonable. Kan banyak orang tua itu, aku susah rapopo, yang penting anakku. Nanti kamu begitu jadi orang juga begitu. Aku ndak sukses, ndak apa-apa Pak, yang penting anakku. Nanti anakmu juga gitu. Akhirnya sampai iya, sampai 7 generasi gak ada yang sukses. Iya, karena semua prinsipnya aku rapopo, yang penting anakku kabeh. Justru jadikan self-interest ini jadi aku harus sukses. Nek aku sukses, anakku akan lancar masa depannya. Kalau aku jadi pengusaha sukses, masa depan anakku kan otomatis terjamin. Kalau aku jadi pejabat sukses, masa depan anakku otomatis terjamin. Jadi suksesku adalah sukses anakku. Itu buahnya self-interest. Jangan dibalik, aku tidak sukses rapopo, yang penting anakku. Itu sampai 7 turunan Islam nggak bangkit-bangkit. Jadi harus reasonable. Dan yang kelima, self-esteem. Self-esteem itu kamu harus punya value terhadap dirimu sendiri. Self-esteem itu harga diri. Harus punya standar. Bantu sih bantu, tapi jangan sampai aku kayak gitu. Kalau aku kayak gitu nanti namaku jatuh. Itu self-esteem. Kalau dalam kalimatnya Ayn Rand, rasio tanpa self-esteem itu pesimistik. Masuk akal sih, tapi kamu korbankan harga dirimu, itu pesimis. Hidupmu akan suram karena namamu jatuh. Self-esteem tanpa rasio hasilnya ngawur. Jadi butuh rasio, butuh juga self-esteem. Butuh harga diri, juga butuh reason, butuh akal. Jadi rasio tanpa self-esteem itu pesimis, hidupmu akan suram. Tapi self-esteem tanpa rasio, hidupmu akan gegabah, ngawur sakarepe dhewe. Jadi etis tidaknya perilakumu, coba ceklah apakah itu self-interestmu atau bukan. Self-interest tidaknya ukurannya 5. Apakah itu goodwillmu sendiri? Tidakkah itu non-sacrifice? Ataukah itu non-duty? Reasonable-kah dan mencederai self-esteemmu? Enggak. Kalau 5-5-nya terpenuhi, berarti kamu etis, makhluk yang bermoral. Nah, itu patokannya Ayn Rand. Di luar konsep-konsep abstrak. Kalau abstrak nggak usah dihitung, kita harus jujur, kita harus menghargai orang tua. Itu kan konsep-konsep abstrak. Dalam praktek moralitasnya, parameternya ini. Meskipun kamu jujur, apakah kejujuranmu itu dari goodwillmu sendiri atau terpaksa? Kalau kejujuran itu terpaksa, apalagi ada sacrifice-nya, mengorbankan self-interestmu, tetap itu namanya tidak etis. Kalau versinya Ayn Rand. Oke. Kenapa orang harus bermoral? Katanya Ayn Rand, the purpose of morality is to teach you not to suffer and die, but to enjoy yourself and life. Jangan salah, kamu tadi dikasih teori jelimet-jelimet tentang self-interest, moralitas, itu bukan untuk bikin kamu sumpek dan mati. Moralitas itu tidak untuk bikin kamu susah, tapi untuk bikin kamu bisa menikmati hidup. Nikmatilah hidupmu. Allah ngasih manusia semua fasilitas yang ada di muka bumi. Ini kan biar manusia senang menikmati hidup. Lah kok kamu susah, itu Allah sedih juga. Capek-capek dikasih fasilitas macam-macam loh, orangnya kok sumpek semua.
tiap hari nangis-nangis, tiap hari merintih-rintih, meratap-ratap. Itu Gusti Allah sumpek itu, minta apa lagi tuh? Semua sudah dikasih, kok orang masih sumpek semua. Jadi ada moralitas, kita hidup harus seneng, enjoy life, nikmati hidupmu. Nggak usah sok gaya jadi pahlawan, jadi hero, mengorbankan kepentingan untuk orang lain. Nggak etis, justru bikin dunia kacau yang semacam itu. Versinya Ayn Rand. Jadi hiduplah dengan enak, dengan nikmat, dengan diantarkan oleh perangkat moralitas tadi. Itu hidupmu akan lebih enak. Punya target sendiri, punya cita-cita sendiri, punya keinginan sendiri, dan dinikmati sendiri. Kalau setiap orang sukses, setiap orang nyaman, dunia juga akan nyaman. Nggak usah mikir orang banyak dulu. Kalau kamu beres, itu kamu nyumbang satu variabel beres dalam hidup ini. Kalau kamu nggak beres, berarti kamu nyumbang juga satu variabel nggak beres. Jadi rumusnya gampang. Nggak usah daki-daki mikir gimana ya dunia sosial kita ini. Politik Indonesia ini nggak karu-karuan. Ngapain jauh-jauh mikir Indonesia? Beresin dulu dirimu. Nah, nanti kamu nyumbang sesuatu untuk Indonesia. Lawang kamu mikir Indonesia sampai judek, mbok kamu idemu bagus-bagus juga ndak ada yang dengerin. Emangnya siapa kita? Jadi mikir aja kehidupan kita sehari-hari, kita sumbangkan yang baik versi kita. Ndak harus sibuk nuding kiri, nuding kanan. Hari ini kan orang sibuknya gitu, lirik kiri, lirik kanan, nyari salahnya yang lain, padahal dirinya sendiri masih sumpek. Ya kan? Yang teriak-teriak, demo, marah-marah, nyerbu-nyerbu, itu begitu pulang juga kembali ke kehidupan nyata. Mikirnya juga rumit, besok makan apa, anakku daftar ulang sekolah, kan itu. Coba beresin yang ini aja, kan nanti nyumbang sesuatu yang tertib bagi kehidupan. Nah, itu maunya Ayn Rand. Enjoy yourself and life. Nikmati dirimu dan hidupmu. Dari situ kamu nyumbang kebaikan untuk dunia kita. Itu versinya Ayn Rand. Dan kata Ayn Rand lagi, ya terakhir-terakhir ini kan kelihatan ini ayat-ayatnya Ayn Rand. Tak potong-potong, tak ambil-ambil. The truth is not for all men, but only for those who seek it. Jangan salah, kebenaran itu bukan miliknya semua orang, hanya bagi yang nyari. Orang nyari berarti dia butuh. Yang ndak butuh, kamu sodor-sodori, kamu kasih-kasih juga ndak mau, wong dia ndak butuh. Kamu punya kebenaran sebagus apapun, kalau kamu sodorkan pada orang yang ndak butuh, ya dia ndak akan mau. Ini bagi saya penting rumusan biar kamu nggak putus asa. Kadang-kadang kamu diskusi sampai capek, ditunjukkan ini loh dalilnya, ini loh rasionalitasnya seorang. Wah, yang penting kamu liberal, sesat, nggak iso. Iya kan, banyak yang gitu kan. Loh, makanya jangan capek-capek. Kebenaran itu memang nggak untuk semua orang kok, tapi hanya orang yang butuh dan nyari. Kalau orang nggak nyari, kenapa ada orang yang nggak nyari? Karena dia merasa sudah punya, kan itu. Maka kamu tidak perlu capek-capek, juga tidak perlu putus asa. The truth is not for all men, but only for those who seek it. Kasih yang nyari, yang tanya padamu, yang butuh kasihlah. Yang tidak butuh, yang merasa sudah punya, ya sudah. Tidak harus gegeran, ya monggo. Kan gitu. Ini rumus pergaulan intelektual. Oke, ini juga ayat selanjutnya. A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others. Manusia yang kreatif itu dimotivasi oleh keinginannya untuk mencapai sesuatu, bukan keinginan untuk mengalahkan yang lain. Nggak usah mikir yang lain rankingnya berapa,
Targetmu aja ranking berapa. Nggak usah mikir yang lain bisa apa, sudah pikir saja kamu pingin bisa apa. Selama ini kegalauan kita hampir semuanya karena kita mikir yang lain, pingin mengalahkan yang lain, nggak mau kalah dari yang lain. Dan ini sering jadi sumber masalah. Kamu tidak akan bisa tentram hidupmu, nikmat hidupmu, kalau gayamu untuk sukses adalah dengan cara sejauh mana kamu menang di atas yang lain. Kalau logikamu menang kalah, hidupmu tidak akan tentram. Karena sejago apapun kamu, ada yang lebih jago dari kamu. Jadi jangan desire to beat others, tapi desire to achieve. Sudahlah, kamu cita-citanya jadi apa, itu saja. Jalan di situ. Nah itu Ayn Rand. Ayat selanjutnya kurang sedikit. Force and mind are opposite. Morality ends where a gun begin. Kekuatan, pemaksaan, dan pikiran, intelektualitas itu dua hal yang berseberangan. Moralitas akan selesai, tidak ada gunanya, bubar ketika senjata diangkat. Di mana kekerasan main, di mana kekuasaan dimainkan, di mana senjata diangkat, di situ moralitas wassalam. Ya, wassalamualaikum, sudah selesai moralitasnya. Pikirkan sendiri itu, filsafatnya panjang kalau ini. Oke, ini nyambung sama self-interest. To say I love you, one must first be able to say the I. Untuk bilang I love you, pertama-tama orang harus bisa bilang I. Maksudnya apa? Kamu tidak bisa mencintai orang lain sebelum kamu cinta dan kenal dirimu sendiri. Harus kenali dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri, baru kamu bisa cinta yang lain, cinta orang lain. I-nya harus jelas dulu. Kalau I-nya tidak jelas, love you-nya juga tidak akan kena. Siapa sih kamu? Kan gitu. Yang mencintai dulu sopo, orang yang kayak gimana, karakternya apa. I, kenali dirimu sendiri dulu. Self-interestmu apa, kayak di awal tadi. Jadi to say I love you, one must first be able to say the I. Aku. Nyawanya semua pemikiran filsafat itu terletak di I. Pengenalan diri. Man arofa nafsahu arofa robbahu. Kuncinya di situ. Jadi bahkan dalam hal I love you tadi, jadi kalau kamu belum kenal dirimu, kamu juga tidak akan kenal apalagi siapa yang kamu cintai. Jangan-jangan begitu kamu kenal dirimu, loh aku itu kayak gini, berarti salah aku kemarin itu bukan cinta kalau sama yang itu. Mungkin bisa begitu. Jadi harus I-nya jelas dulu. Selama I-nya belum jelas, itu masih trial and error. Coba-coba, sopo ngerti pas. Iya. Begitu tidak pas, ganti lagi Pak. Kamu masih trial and error kok. Ini masa coba-coba. Asal jangan buat anaknya yang coba-coba ya. Ya nanti lahirnya minyak angin. Buat anak kok coba-coba kan gitu. Tidak boleh. Oke. I swear by my life and my love of it that I will never lie for the sake of another man, nor ask another man to lie for mine. Ini prinsip kebebasan. Aku janji demi hidupku dan cintaku pada hidupku, aku tidak akan hidup demi laki-laki yang lain. Maksudnya demi laki-laki atau demi siapapun selain diriku. Dan aku tidak akan minta orang lain, laki-laki yang lain, untuk hidup demi aku. Setiap orang harus hidup demi dirinya sendiri masing-masing. Tidak boleh ada saling mengorbankan hidup.
Ya kan, saling bantu boleh kayak tadi dengan syarat-syaratnya, tapi saling menyerahkan hidup. Hidupku hanya untukmu, ndak bisa. Kalau katanya Ayn Rand itu, kalau pacarmu bilang gitu berarti pacarmu ndak pinter. Ya. Jadi kalau ada pacarmu memasrahkan hidupnya padamu, jangan mau, kamu nambah beban baru itu namanya. Kan, nek pacarmu bilang hidupku hanya untukmu, ya jawablah, aku ngurusi diriku sendiri aja, sumpek apalagi ngurusi hidupmu. Urusannya dewe-dewe. Kita saling bantu merealisasikan self-interest kita masing-masing. Semoga dengan kita bareng target kita tercapai. Kamu ingin jadi apa, aku ingin jadi apa. Itu hubungannya konstruktif. Jangan saling memasrahkan. Aku ndak lulus nggak apa-apa asal kamu tetap cinta padaku. Raiso. Nah, itu namanya sacrifice. Ndak boleh, sacrifice itu ndak etis. Kalau versinya Ayn Rand, hidup harus etis. Begitu ndak etis, kamu ndak akan survive. Karena etika adalah dasarnya survive-nya manusia. Nah, di situ logikanya Ayn Rand main. Terakhir, money is only a tool. It will take you wherever you wish, but it will not replace you as the driver. Ini yang agak selain sama yang lain, cuma tak ambil, mungkin penting. Ini perlu, sopo ngerti besok kamu duitnya banyak. Ingat-ingatlah, uang itu hanya alat. Dia bisa membawamu kemana saja kamu ingin, ngasih kamu apapun, tapi ingatlah, it will not replace you as the driver. Dia tidak akan bisa mengubah fakta, mengubah kondisi bahwa supirnya itu kamu. Jangan dibalik, kamu jadi disupir duit. Harus kamu yang nyupir duit. Selama ini kadang-kadang kamu kan sering yang nyetir kamu itu duitmu. Punya uang, mau beli buku, buku ini penting aku pingin. Eman-eman duitnya. Nanti duitku ndak ngumpul-ngumpul. Nanti macam-macam kan alasanmu, kamu sering disetir oleh duit. Ketika duitmu banyak, harusnya biasanya kamu angkringan aja sudah cukup. Mumpung duitnya oke nih, gantilah yang agak enak dikit. Nah, itu disetir duit. Jangan mau, kamu yang harus nyetir duit. Jadi nyetir duit itu berarti apa? Keinginanmu yang bunyi dulu, bukan relevansi keuangannya. Aku pengen ini, aku pengen itu, aku pengen ini, baru duitku cukup enggak? Disetir duit itu berarti kamu bunyikan uangnya dulu. Duitku sekian, duitku sekian. Kalau begitu aku harus begini, aku harus begitu. Itu duit yang nyetir kamu. Tapi jangan dibalik fakta bahwa kamulah supirnya duit, kamulah supirnya harta, kamulah supirnya semua alat yang ada di sekelilingmu. Jangan mau jadi objek. Kamulah operatornya HP, bukan HP yang operatori kamu. Kadang-kadang kan dibalik, HP yang nyetir kamu. Begitu titit-titit, HP ku bunyi, terus kamu ambil HP. Jadi HP kan yang nyetir kamu. Enak-enak tidur titit-titit, kamu harus bangun. HP-mu malah nyetir kamu. Kadang-kadang TV juga nyetir kamu. Kayak gini nanti pulang sambil lihat TV, kamunya tidur, TV-nya yang lihat kamu. Jadi kebalik, semua alat sekelilingmu, kamulah supirnya, jangan salah. Bahkan berhadapan dengan temenmu, kamulah supirnya masing-masing. Jangan mau hanyut oleh logika gaya hidup lingkungan sekelilingmu. Karena begitu kamu hanyut, maka hidupmu jadi KW, second hand tadi, tidak lagi first hand. Hidupmu harus ori. Hidup sekali KW kan tidak enak, ya kan? Hidup sekali harus ori, hidup versimu, tidak disetir siapapun. Karena besok kamu juga dituntut tanggung jawab sendiri oleh Allah, bukan yang lain. Jadi hiduplah secara original. Nah, itu pikirannya Ayn Rand. Oke, nah itu ya. Malam ini
tentang Ayn Rand. Jadi filosof perempuan selesai. Tahun 2015 kita masih sekali lagi. Yo, seperti janji saya, minggu depan kita ngomong tentang filsafat kebahagiaan. Satu sesi saja menjelang 2016. Kita lihat. Yo, syukur-syukur kan nanti bisa bantu kamu bikin konstitusi tahun 2016 mau apa. Apa sih kebahagiaan itu? Karena puncaknya etika yang dituju setiap orang itu kan biasanya ke arah yang namanya kebahagiaan. Cuma ini mungkin minggu depan baru pengantar ya, semacam pengantar umum, gambaran umum. Karena nanti pada saatnya saya akan masuk ke satu-satu tokoh yang ngomong tentang kebijaksanaan. Jadi minggu depan overview-nya apa saja yang ada dalam filsafat kebahagiaan. Setelah itu kita ganti tema lagi. Yo, pada saatnya kita akan ngomong perempuan lagi, entah kapan, sesi kedua, karena masih banyak filsuf perempuan. Bahkan kita belum masuk ke tradisi timur dan tradisi Islam yang tentang perempuan. Oke, saya kira itu. Insya Allah ketemu minggu depan. Wallahul muwafiq wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.